Nama saya Sabila Febrianti dari Prodi Psikologi kelas D dengan NIM 2102060. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai teori kepribadian Viktor Frankl. Di sini ada biografi Viktor Frankl. Viktor Emil Frankl dilahirkan di Wina pada tanggal 26 Maret 1905 dari keluarga Yahudi kelas menengah masyarakat Austria. Nilai-nilai kepercayaan Yudaisme berpengaruh kuat atas diri Frankl. Pengaruh ini ditunjukkan oleh minat Frankl yang besar pada persoalan spiritual, khususnya persoalan mengenai makna hidup. Di tengah suasana kehidupan keluarga yang memperhatikan hal-hal keagamaan, itulah Frankl menjalani sebagian besar hidup dan pendidikannya. Mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, Viktor Emil Frankl adalah profesor dalam bidang neurologi dan psikiater di University of Vienna Medical School dan guru besar luar biasa bidang logoterapi pada US International University. Dia adalah pendiri dari apa yang biasa disebut mahjab ketiga psikoterapi dari Wina, setelah psikoanalisis Sigmund Freud dan psikologi individu Adler, yaitu aliran logoterapi. Selanjutnya ada konsep dasar teori eksistensialisme. Landasan teori kepribadian dan logoterapi bercorak eksistensial humanistik. Artinya, logoterapi mengakui manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan, berkehendak sadar diri, dan mampu menentukan yang terbaik bagi dirinya sesuai julukan kehormatan bagi manusia sebagai the self-determining being. Selain itu, manusia memiliki kualitas insani, yakni berbagai potensi, kemampuan, bakat, dan sifat yang tidak terdapat pada makhluk-makhluk lain, seperti kesadaran diri, transendensi diri, memahami dan mengembangkan diri, kebebasan memilih, kemampuan menilai diri sendiri dan orang lain, spiritualitas dan religiulitas, humor dan tawa, etika dan rasa estetika, nilai dan makna, dan sebagiannya. Teori kepribadian ini bukan berorientasi pada masa lalu seperti halnya psikodinamik atau kini dan di sini, seperti pandangan behavior, melainkan berorientasi pada masa mendatang. Karena makna hidup harus ditemukan dan hidup bermakna benar-benar sadar dan sengaja dijadikan tujuan, diraih dan diperjuangkan. Selanjutnya ada konsep tentang manusia. Frankl menggunakan istilah analisis eksistensial sebagai persamaan kata dari logoterapi. Kata logos dalam bahasa Yunani berarti makna, meaning, dan juga rohani spiritualitas. Sedangkan terapi adalah penyembuhan atau pengobatan. Jadi, penyembuhan itu memang pendekatan pencarian makna yang perlu dicari oleh individu dan juga melalui pendekatan spiritual atau rohani ini juga akan berpengaruh terhadap proses penyembuhan terkait masalah-masalah psikologis yang dialami seseorang. Teori tentang kodrat manusia dalam logoterapi dibangun atas 3 tiang, yang satu dengan yang lainnya saling menopang. Yang pertama, kebebasan berkeinginan, freedom of will. Frankl berpendapat bahwa kebebasan manusia merupakan kebebasan yang berada dalam batasan-batasan tertentu. Manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki berbagai potensi luar biasa, tetapi sekaligus memiliki keterbatasan dalam aspek lainnya. Yang kedua, keinginan akan makna, will of meaning. Mencari makna merupakan motivasi utama dalam diri manusia. Dorongan ini bukanlah sekedar insting biasa. Makna itu merupakan sesuatu yang unik dan spesifik pada diri manusia. Hanya manusia tersebutlah yang bisa mencari makna tersebut dan kehidupan manusia tergantung pada makna apa yang dipegangnya. Maka dari itu, orang yang mempunyai masalah psikologis, jika dilihat dari pendekatan logoterapi, perlu dilihat apakah ada dasar-dasar dalam individu tersebut di dalam kepribadiannya, di mana dia tidak memiliki makna atau keinginan sesuatu yang ingin dicapainya. Yang ketiga, makna hidup, meaning of life.
Makna hidup adalah hal-hal yang sangat penting dan berharga serta memberikan nilai-nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam kehidupan. Bila hal itu berhasil dipenuhi, akan menyebabkan seseorang merasakan kehidupan yang berarti, yang pada akhirnya akan menimbulkan perasaan bahagia. Dan makna hidup itu ternyata ada dalam kehidupan itu sendiri, serta dapat ditemukan dalam setiap keadaan yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Menurut Frankl, orang yang mengalami penderitaan sekalipun kalau ia memiliki makna hidup, penderitaannya adalah kebahagiaan. Kemudian Viktor Frankl menyatakan, manusia seharusnya tidak bertanya apa makna hidup, akan tetapi harus memiliki kesadaran bahwa diri dan posisinya sebagai apa dan apa tujuan hidupnya. Dengan kesadaran seperti ini, manusia sudah dikatakan menemukan satu level makna dalam hidupnya. Jadi, makna di sini seperti sebuah semangat baru untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan keadaannya. Kemudian di sini ada struktur dan dinamika kepribadian. Pandangan Frankl akan kesehatan psikologis menekankan pentingnya kemauan akan arti atau makna. Jadi ini bisa mengaitkan bahwa orang yang memiliki masalah-masalah psikologis, yaitu karena individu-individu tersebut punya makna yang hilang atau dia tidak memiliki makna. Atau di sini disebutkan orang-orang yang kehilangan arti kehidupannya. Maka dari itu ada yang dinamakan logoterapi. Karena konsepnya balik lagi. Logoterapi ini adalah menemukan makna terlebih dahulu, menemukan arti di dalam kehidupan seseorang, di mana di sini teori tentang kodrat manusia yang berasal dari logoterapi dibangun atas 3 tiang, yaitu kebebasan, kemauan akan arti, dan arti kehidupan. Hidup tanpa makna kini konsep bagi pendekatan dari Viktor Frankl yang menyebutkan bahwa ketidakberhasilan seseorang dalam menemukan dan memenuhi makna hidup ini akan menimbulkan penghayatan hidup tanpa makna, hampa, gersang, merasa tak memiliki tujuan hidup, merasa hidupnya tak berarti, bosan, dan apatis. Untuk penghayatan ketidakberhasilan, untuk menemui makna ini yang akan biasa mengarahkan kepada masalah psikologis. Walaupun belum tentu sampai kepada mengarah gangguan psikologis, tapi tingkat intensitas yang begitu ketara atau terasa hidup tanpa makna ini bisa mengarah kepada masalah psikologis yang lebih signifikan. Walaupun penghayatan hidup tanpa makna ini bukan merupakan suatu penyakit, akan tetapi dalam keadaan intensif dan berlarut-larut tadi atasi dapat menjelma menjadi neurosis nogenik, karakter totaliter, dan karakter konformis. Neurosis nogenik lebih ke arah gangguan perasaan yang cukup menghambat prestasi dan penyesuaian diri seseorang. Gangguan ini biasanya tampil dalam keluhan-keluhan serba bosan, hampa, dan penuh keputusasaan, kehilangan minat dan inisiatif, serta bahwasannya hidup ini nggak ada artinya sama sekali. Gangguan yang sekarang lebih kita pahami adalah ke arah depresi. Orang depresi itu kan kehilangan minat, merasa putus asa, merasa bahwa hidupnya tak ada artinya. Kemudian yang kedua adalah karakter totaliter. Karakter totaliter adalah gambaran pribadi untuk memaksakan tujuan, kepentingan, dan kehendaknya sendiri pada orang lain dan bersedia menerima masukan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah karakter konformis. Karakter konformis ini kebalikannya dari karakter totaliter yang memaksakan kehendaknya pada orang lain, dan yang konformis seakan-akan gak punya kehendak, dia seakan menyerahkan semua keputusannya perilaku yang ada di lingkungan. Jadi segala sesuatunya dia-iyain saja, nurut-nurut saja sama apa yang dikatakan orang lain. Karakter konformis ini biasanya berawal dari kekecewaan dan kehambaan hidup sebagai akibat tidak berhasilnya memenuhi motivasi utama, yaitu hasrat untuk hidup bermakna. Jangan-jangan secara dia pribadi gak berhasil untuk menemukan kehidupan bermaknanya, sehingga terlalu menyerahkan sesuatunya itu terhadap keinginan yang ada di lingkungannya, tanpa memperhatikan bahwa dia memiliki keinginan dan kepentingannya tersendiri. Kemudian ada kodrat eksistensi manusia yang sehat.
Menjadi sehat secara psikologis adalah bergerak keluar fokus pada diri, kemudian mengatasinya, menyerapinya dalam arti dan tujuan seseorang. Maka dengan demikian diri akan dipenuhi dan diaktualisasikan secara spontan dan wajar. Ada 7 sifat yang bisa ditampilkan oleh orang berkepribadian sehat. Yang pertama, mereka bebas memilih langkah tindakan mereka sendiri. Yang kedua, mereka secara pribadi bertanggung jawab terhadap tingkah laku hidup mereka dan sikap mereka yang anut terhadap nasibnya. Yang ketiga, mereka tidak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Yang keempat, mereka telah menemukan arti dalam kehidupan yang cocok dengan mereka. Yang kelima, mereka secara sadar mengontrol kehidupan mereka. Yang keenam, mereka mampu mengungkapkan nilai-nilai daya cipta, nilai-nilai pengalaman, atau nilai-nilai sikap. Yang terakhir, yang ketujuh, mereka telah mengatasinya perhatian terhadap diri. Logoterapi sebagai salah satu metode konseling. Dalam logoterapi, pasien dibantu untuk menemukan nilai-nilai baru dan mengembangkan filosofi konstruksi dalam hidupnya. Oleh karena itu, seorang logoterapis tidak mengobati gejala-gejala yang tampak pada pasien atau klien secara langsung. Akan tetapi, mengadakan perubahan sikap neurotik pasien terlebih dahulu. Pasien bertanggung jawab pada dirinya sendiri, dan logoterapis memberikan dorongan untuk memilih, mencari, dan menemukan sendiri makna konkret dan eksistensi pribadinya. Tujuan dari logoterapi adalah membangkitkan kemauan untuk bermakna dalam individu tersebut, yang bersifat khusus dan pribadi bagi masing-masing orang. Kemudian ada aplikasi logoterapi. Yang pertama, aspek klinis. Penerapan logoterapi sebagai salah satu corak psikologis eksistensial telah banyak diterapkan dalam berbagai kehidupan. Dalam bidang klinis, logoterapi cukup membantu dalam menyembuhkan pasien-pasien obsesif kompulsif, gangguan kecemasan, alkoholisme, insomnia, dan kasus-kasus kehampaan eksistensial. Yang kedua, logoterapi sebagai metode pengembangan. Logoterapi sebagai salah satu aliran psikologis yang mempunyai teori yang khas tentang manusia juga dapat diaplikasikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam rangka mengembangkan diri. Dalam aplikasinya, dalam bentuk pengembangan diri, setidaknya terdapat logo analisis dan panca cara temuan makna. Setidaknya terdapat logo analisis dan panca cara penemuan maknanya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.